Halo semuanya, akhirnya selesai juga materi kita untuk bab 7. Jadi, kalian telah mengikuti, telah melaksanakan, telah mengerjakan seluruh rangkaian siklus akuntansi dari jurnal umum hingga jurnal penutup untuk perusahaan dagang. Oke, jadi materi kita yang bab 7 sudah selesai. Nah, kita masuk ke materi yang baru yaitu bab 8 jurnal khusus. Sekaligus juga materi terakhir kita untuk di semester ini. Nah, jurnal khusus, apakah jurnal khusus ini sebuah materi yang baru? Bisa saya katakan enggak juga, karena dasar pemikirannya atau konsep pemikirannya itu sudah kita pelajari dari awal semester. Jadi mengenai jurnal, kita sudah mempelajari transaksi seperti ini, jurnalnya bagaimana, debit kreditnya apa, dan perusahaan dagang juga ada transaksi pembelian, penjualan, kita sudah pelajari semua cara pencatatannya. Harusnya di sini lebih simpel, hanya kita pisah ke beberapa tabel aja. Oke, langsung aja saya masuk ke materinya. Baik, saya bacakan yang di screen. Sistem akuntansi yang dalam setiap tahapan dikerjakan dengan tangan. Jadi, asumsinya ini masih dikerjakan secara manual, walaupun zaman sekarang sepertinya sudah sedikit atau mungkin sudah jarang ditemukan atau sudah tidak ada yang menggunakan pembukuan secara manual. Oke. Proses yang dilalui antara lain dari menyusun jurnal, posting buku besar, neraca saldo, sampai ke penyusunan laporan keuangan. Oke, itu umum lah, mau yang manual ataupun yang pakai program terkomputerisasi, semuanya tahapannya sama. Oke, lanjut poin kedua. Unsur terpenting dalam sistem akuntansi yang manual adalah jurnal khusus, dan buku besar atau subsidiary ledger. Nah, jurnal khusus ini, apa sih beda jurnal umum dengan jurnal khusus yang sudah kita pelajari sebelumnya? Jurnal umum, kalau kita lihat kemarin kan semua transaksi tergabung ke dalam jurnal umum. Jadi semua transaksi harian semuanya masuk ke jurnal umum. Ada jurnal apa lagi? Nah, setelah itu baru ada yang namanya jurnal penyesuaian, penutup, dan pembalik. Kalau di sini nanti ada dibagi menjadi 5. Habis ini akan saya jelaskan. Nah, lanjut yang poin terakhir. Jurnal khusus adalah jurnal yang dibuat untuk mencatat semua transaksi yang sejenis dan terjadi secara berulang-ulang atau rutin. Nanti bakal di-split atau bakal dibagi menjadi 5 kategori. Di sini tujuannya adalah untuk menciptakan efektivitas pencatatan atas transaksi yang terjadi. Jadi, kalau mau ditanya, Pak, ini wajib atau enggak? Jawabannya tidak wajib. Tapi sifatnya untuk memudahkan si penggunanya aja, atau si bagian pembukuan. Jadi intinya ini tidak wajib dan disesuaikan sesuai kebutuhan perusahaan, ataupun jika dirasa penggunanya lebih menggunakan jurnal khusus lebih memudahkan, kenapa enggak? Seperti itu. Nah, di sini kita bagi menjadi 5 jurnal khusus. Ada yang namanya jurnal penjualan, jurnal pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan jurnal umum. Nah, jurnal umum di sini sistem pengerjaannya sama, cuman transaksi yang masuk ke jurnal umum itu dibatasi. Jadi nanti akan ada beberapa transaksi yang masuk ke jurnal umum. Namun nanti transaksi-transaksi lainnya masuk ke jurnal khusus masing-masing, sesuai tergantung itu transaksi apa dulu. Ada yang namanya jurnal penjualan, itu khusus untuk penjualan kredit. Khusus untuk penjualan kredit. Ini perlu dicamkan. Kalian mau catat di modul kalian boleh. Intinya jurnal penjualan untuk transaksi penjualan kredit. Kalau jurnal penjualan tunai, kalau penjualan tunai masuk ke mana? Kalau penjualan tunai kan berarti ada kas yang kita terima, ada uang yang kita terima. Berarti bukan masuk ke jurnal penjualan, melainkan jurnal penerimaan kas. Jadi ini intinya jurnal penjualan isinya adalah transaksi penjualan secara kredit. Begitu juga untuk jurnal pembelian, ini adalah pembelian secara kredit. Baik itu beli perlengkapan, peralatan, persediaan barang dagang. Jadi pokoknya pembelian secara kredit masuknya ke jurnal pembelian. Kalau kita beli secara tunai, masuknya kemana? Yaitu masuk ke jurnal pengeluaran kas. Karena
uang kita keluar. Kita beli sesuatu secara tunai. Uang kita keluar, berkurang. Berarti jurnal pengeluaran kas. Oke, yang ketiga, jurnal penerimaan kas berarti semua transaksi yang melibatkan penerimaan kas. Yang ada kas masuk, berarti dicatat ke jurnal penerimaan kas. Kalau jurnal pengeluaran kas, berarti semua transaksi yang melibatkan berkurangnya kas. Atau kita ada pembayaran apa, kas kita berkurang. Masuk ke jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal umum. Berarti selain transaksi di 4 jurnal ini, selain transaksi yang masuk ke 4 jurnal ini, akan masuk ke jurnal umum. Jadi misalnya ada transaksi yang tidak masuk ke jurnal pertama, kedua, ketiga, keempat, maka dia akan masuk ke jurnal umum. Contohnya seperti apa? Yaitu transaksi yang bukan transaksi yang tidak melibatkan kas. Pertama, tidak melibatkan kas. Kedua, bukan penjualan kredit. Ketiga, bukan pembelian kredit. Maka masuk ke jurnal umum. Contoh seperti apa? Misalnya nanti akan kita temui si pemilik perusahaan biasanya kan menyetorkan sejumlah uang ke perusahaan. Berarti itu setoran modal. Nah, gimana kalau si pemilik perusahaan dia memberikan kendaraannya ke perusahaan. Jadi dia menyetorkan uang sebagai menambah modalnya, Dia menambah modalnya tapi bukan pakai uang, melainkan pakai barang. Contoh kendaraan, mobil. Berarti kalau dia kasih mobil ke perusahaan dan dicatat sebagai modal. Nah, hal itu kan tidak melibatkan kas. Jadi transaksi itu tidak melibatkan kas. Bukan pembelian juga, bukan penjualan juga. Jadi masuk ke mana? Yaitu masuk ke jurnal umum. Seperti itu. Contoh lainnya mungkin seperti retur pembelian, retur penjualan. Selama mereka tidak melibatkan kas, maka masuk ke jurnal umum. Nanti akan kita coba untuk analisa. Kita masuk ke jurnal penjualan. Jadi ingat ya, kata kuncinya adalah penjualan secara kredit. Nah, contohnya ya seperti ini. Jadi, dijual barang dagang, bla 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 secara kredit. Dijual barang bla bla bla, termin sekian. Kalau udah termin ya udah pasti itu secara kredit. Jadi walaupun Pak itu nggak dituliskan kredit, tapi ada terminnya ya itu udah otomatis udah pasti secara kredit. Seperti itu ya. Jadi ini tanggal 6 Agustus. Ada transaksi penjualan 10, 14 sama 31. Semuanya penjualan secara kredit. Semuanya sejenis. Nah, saya jelaskan dulu untuk tabelnya. Jadi jurnal penjualan, tabelnya seperti ini. Ada kolom tanggal, ini tanggal penjualan, nomor faktur atau nomor invoice, nomor tagihan, kemudian keterangan diisi dengan nama customer boleh, nggak masalah, kita jual kepada siapa dituliskan, termin, berarti syarat kreditnya, jadi ini bisa dibilang tempo kreditnya lah, jadi kita kasih dia berapa lama sih, atau syarat kreditnya seperti apa, dapat potongan harga selama berapa hari dan jatuh tempo berapa hari seperti itu. Ref dikosongin aja. Kemudian ada kolom debit dan kolom kredit. Akunnya ini disesuaikan dengan akun yang biasa kita pakai. Kalau penjualan kan berarti kreditnya adalah akun penjualan. Di bab 7 kita udah bahas. Sebelah kredit itu akun penjualan. Sebelah debit, kalau kita penjualan secara kredit, berarti kan kita orang yang ngutang nih ke kita, maka muncul yang namanya piutang dagang. Tapi pada dasarnya untuk akun di debit dan akun di kredit isinya apa Pak? Yaitu isi akun yang sering digunakan. Akun-akun apa aja yang muncul maka kalian masukin kolom tersendiri seperti itu. Ini saya simulasikan cara pengisiannya. Jadi 6 Agustus, ini yang pertama dulu ya, 6 Agustus. Dijual barang dagang kepada Tuan Iskak 3.500.000 secara kredit, faktur nomor 15. Berarti untuk bagian tanggal isi nih, tanggal 6 Agustus. Faktur nomor 15, diisi 15. Nama customer Tuan Iskak. Termin, di sini tidak tulis termin, di strip aja. Refnya di strip, piutang dagang, berarti nominalnya adalah 3.500.000.
3.500.000. Piutang dagang 3.500.000, penjualan 3.500.000. Oke, lanjut. Tanggal 10 Agustus, nomor fakturnya itu nomor 16, masukin. Nama customer Nyonya Ida, masukin. Terminnya, nah termin 2/15 N per 60. Berarti dalam 15, jika dibayarkan dalam waktu 15 hari, maka dapat potongan 2%. Jatuh temponya berarti 60 hari. Nominalnya 13.500.000. Oke, begitu juga seterusnya. Seperti ini, yang tanggal 14 sama 31 terminnya itu N per 30. Pak, dia tidak ada 2/15-nya. Apakah tidak masalah? Jawabannya tidak masalah. Berarti toko ini tidak memberikan potongan harga kepada si customer. Dia hanya menentukan jumlah hari jatuh temponya. Gitu. Oke? Nanti jika sudah selesai, nah kalian totalkan debit dan kredit. Ingat, dalam accounting harus balance. Jadi debit kredit, keduanya harus balance. Oke? Seperti itu. Keywordnya adalah penjualan kredit. Pokoknya ingat, jurnal penjualan isinya adalah penjualan secara kredit. Itu sudah pasti. Penjualan secara kredit. Lanjut, jurnal pembelian. Ini juga sama, pembelian secara kredit. Beli apapun itu. Oke, di sini ada contoh. Tanggal 3 Agustus dibeli barang dagang dari firma Indah seharga 2.100.000, terminnya N per 30. Oke, nah itu transaksinya. Kita coba lihat ke tabelnya. Oke, saya jelasin dulu untuk tabel. Jadi sama, ada kolom tanggal, keterangan diisi dengan nama supplier atau nama toko yang kita beli. Termin itu secara kredit, ref dikosongin. Nah, ada kolom debit dan kolom kredit. Oke. Di sini ada beberapa kolom. Yang bagian debit ada kolom pembelian, perlengkapan toko, dan lain-lain. Oke, penjelasannya masih sama. Intinya, akun apa aja yang sering muncul di jurnal kita, maka kita bikinkan dia satu kolom tersendiri. Berarti misalnya pembelian nih, kita sering beli barang, akan sering muncul akun pembelian. Ya udah, kita bikin kolom pembelian tersendiri seperti ini. Ya. Ataupun kita sering beli perlengkapan toko, ya udah kita bikin satu kolom tersendiri. Pak, gimana kalau misalnya ada transaksi yang dikit-dikit nih jarang keluar, jarang muncul? Ya udah, kita masukin ke kolom lain-lain. Gitu aja. Oke? Jadi intinya kalau sering kepake, kita bikin satu kolom tersendiri. Kalau jarang dipakai, ya udah kita masukin ke lain-lain. Dan sebelah kreditnya sama. Di sini saya masukin utang dagang. Jadi di sini tidak mengikat ya, tidak mati ya. Maksudnya, Pak, ini apakah tidak boleh diubah? Jawabannya boleh. Disesuaikan dengan penggunaan kalian. Cuman ingat, nggak boleh semua transaksi masukin ke lain-lain ya. Itu kan saya salahkan. Karena lain-lain ini untuk transaksi yang jarang dipakai atau jarang muncul. Kalau sering muncul, kamu masukin lain-lain ya percuma. Kita nggak perlu bikin zona khusus seperti ini. Oke? Sedikit untuk cara pengisian. Jadi tanggal 3 Agustus misalnya. Ini 3 Agustus diisi. Nama supplier atau nama tokonya adalah firma Indah. Masukin firma Indah. Termin kreditnya N per 30. Oke, ref dikosongin. Kita beli berapa? Kita beli 2.100.000. Beli apa nih? Beli barang dagang. Berarti pembelian 2.100.000. Pada utang dagang 2.100.000. Lanjut tanggal 11. Tanggal 11. Kita isi tanggal 11. Beli sama siapa nih? Beli sama PT Maju. Masukin. Termin kreditnya ada gak? Ada. N per 10. Masukin. Refnya kosong. Nah, kita beli apa aja nih? Dibeli barang dagang 600.000. Perlengkapan toko 1 juta. Berarti beli barang dagang 600.000 masuk ke kolom ini, pembelian 600.000. Perlengkapan toko masuk 1 juta di kolom perlengkapan toko. Kemudian kreditnya adalah utang dagang 1.600.000. Seperti itu. Nanti ditotalin, bagian debit ditotalin, bagian kredit ditotalin. Nah, harusnya sini balance keduanya. Kalau balance berarti harusnya benar. Oke?
Sekali lagi, keywordnya atau kata kuncinya untuk untuk jurnal pembelian adalah semua transaksi pembelian secara kredit. Oke, seperti itu. Saya lanjut. Jurnal penerimaan kas. Jadi, transaksi apapun yang melibatkan pemasukan kas atau kas yang bertambah, maka masuk ke jurnal penerimaan kas. Oke, kita lanjut. Nah, untuk tabelnya sendiri, jadi sama ada tanggal, ada keterangan. Keterangan di sini lebih ke keterangan transaksi aja. Jadi ini transaksi apa? Setoran modal. Ada tuliskan setoran modal. Terima pinjaman ya, terima pinjaman. Seperti itu. Ref selalu ada, dikosongin aja. Dan kolom debit sama kredit. Sekali lagi, akun yang sering dipakai, maka kita bikinkan satu kolom tersendiri. Di sini contoh debit ada akun kas sama potongan penjualan. Kredit ada akun piutang dagang, penjualan, dan lain-lain. Pak, ini penjualan kosong nih, boleh dihilangin nggak? Boleh-boleh aja, nggak masalah. Ya, jadi seperti itu. Intinya seperti penjurnalan kita yang biasa lah. Contoh kita terima pinjaman, berarti kan kita kas sebelah debit, kreditnya adalah hutang bank misalnya. Berarti di sini masukin kas sebelah di debit ada satu kolom kas, kemudian kredit. Kalau mau tambah satu kolom tersendiri namanya utang bank boleh. Cuman kalau utang banknya jarang terima uang dari bank, berarti kan jarang dipakai nih akunnya. Jarang pakai akun utang bank, jarang muncul. Ya udah masukin di lain-lain, tidak masalah. Oke. Saya contohkan satu. Tanggal 3 Juli. Tuan Husni menginvestasikan kas ke dalam perusahaan 3 juta. Berarti kalau normalnya kan jurnalnya adalah kas pada modal 3 juta. Nah, kita masukin ke dalam tabel. Tanggalnya 3 Juli, keterangannya setoran modal, kasnya bertambah 3 juta sebelah debit, kreditnya adalah 3 juta lain-lain. Oke, yang penting di keterangannya jelas setoran modal. Berarti kalau lain-lain, kita bisa tahu, oh lain-lain ini transaksi atau akun apa ya? Kita lihat ke keterangan, oh akunnya modal, seperti itu. Oke, jadi seperti itu aja, intinya semua transaksi yang melibatkan kas. Oke, sekali lagi, debit kredit ditotalin, harusnya seimbang. Oke, saya lanjut. Berikutnya adalah pengeluaran kas. Jadi semua transaksi yang melibatkan kas, yang ada pembayaran uang, kita bayar apapun, uang kita berkurang, nah masukin ke jurnal pengeluaran kas. Ingat ya, satu transaksi itu hanya satu jurnal. Tidak bisa satu transaksi masuk di jurnal pengeluaran kas, dan masuk di jurnal pembelian, itu nggak bisa. Ya, jadi satu transaksi hanya masuk ke satu jenis jurnal. Oke, di sini kolom juga kurang lebih sama, tanggal, keterangan, ref, debit, kredit. Di sini debitnya ada utang dagang, pembelian, lain-lain. Kreditnya ada potongan pembelian sama kas. Nanti kalian selama pengerjaan soal ataupun ujian, minimal formatnya seperti inilah. Ya, jadi jangan juga biasanya mahasiswanya agak-agak licik nih, debitnya cuma satu kolom, lain-lain. Kreditnya satu kolom, lain-lain. Yaitu catat apaan, semuanya lain-lain. Seperti itu. Saking terlalu mahal-mahalnya mahasiswa, terlalu mahal sampai segitunya dia. Ya, jadi minimal seperti inilah. Kalau ada yang akun tidak terpakai, contoh kayak pembelian akunnya kosong, mau dihapus, silakan, nggak masalah. Oke. Saya ambil satu contoh 17 Juli deh. Oke. Saya coba yang agak susah aja. 17 Juli. Di sini perusahaan melunasi utang kepada PT Citra atas transaksi pembelian tanggal 2 Juli. Oke, beli barang dagangnya 7.500, terminnya sekian. Nah, oke, kita isikan ke dalam tabel ini. Jadi ini 17 Juli, kita masukin dulu 17 Juli. Melunasi utang kepada PT Citra. Jadi bayar utang PT Citra, boleh. Refnya kita kosongin. Oke, di sini utangnya berapa? Kita belinya berapa kemarin? Kita belinya itu 7.500. Oke, kita masukin utang dagang kita lunasi sebesar 7.500. Oke. Namun dalam transaksi seperti ini, baik penerimaan pelunasan maupun kita bayar utang kepada orang, kita harus cek beberapa hal. Pertama, apakah sebelumnya ada retur? Kalau ada retur, maka
retur tersebut harus mengurangi total yang kita beli sebelumnya. Oke. Jika tidak ada, berarti tidak perlu. Contoh seperti yang di screen ini, kita nggak tahu nih dia sebelumnya pernah retur atau enggak, karena ini soalnya sepenggal-sepenggal. Ya udah, berarti asumsinya tidak ada retur. Oke. Pertama, tidak ada retur. Kedua, ada potongan nggak? Kita lihat dia belinya kapan. Oke, dia belinya tanggal 2 Juli. Syarat kreditnya 2/15, N/60. Berarti dalam 15 hari, jika perusahaan melunasi, maka perusahaan dapat potongan 2%. Kita lihat dilunasinya kapan. Oh, ternyata lunasinya 17 Juli. Nah, kalian hitung sendiri, apakah 17 Juli masih merupakan hari apakah masih dalam periode potongan? Jawabannya adalah masih. Oke, jadi 2 Juli kita beli, 17 Juli kita lunasi. Termin kreditnya atau syarat kreditnya adalah 2/15. Jadi 15 hari setelah tanggal 2 Juli itu masih dapat potongan 2%. Dan tanggal 17 ini masih termasuk periode potongan. Berarti dapat 2% nih. Berarti potongannya berapa? 7.500.000 kalikan 2%. Sama dengan 150.000. Berarti sisanya adalah kas 7350. Seperti itu. Oke. Nah, yang lain sih saya rasa nggak ada yang aneh lah. Normal. Bayar utang ya utang pada kas. Bayar utang bank ya berarti hutang bank pada kas. Kalau nggak ada di sini utang bank, kalau nggak ada akun utang bank ya udah pakai lain-lain seperti itu. Oke, gitu aja sih. Intinya ada pengeluaran kas di sini. Nah, lanjut. Oh, ada note sedikit. Ini tadi sudah saya sampaikan, tapi saya ulangi aja. Penentuan akun yang tertera pada kolom debit dan kredit, tadi yang kolom tersendiri itu, disesuaikan dengan frekuensi pemakaian akun tersebut. Nah, makin sering digunakan, maka alangkah lebih baik kita bikin satu kolom sendiri buat akun tersebut. Namun jika jarang dipakai, maka ya udah kita gabung ke kolom lain-lain. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, yang terakhir itu jurnal umum. Jadi isinya adalah transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus, termasuk di dalamnya jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan jurnal koreksi. Oke, jadi semua jurnal penyesuaian masuk ke sini nih, bagian jurnal umum. Intinya gini deh, transaksi yang nggak bisa masuk ke jurnal penjualan, nggak bisa masuk ke pembelian, nggak bisa masuk ke penerimaan kas, nggak bisa masuk ke pengeluaran kas, ya udah kalian hajarnya ke jurnal umum. Karena memang ini untuk mencatat jurnal-jurnal yang selain 4 jurnal khusus tersebut. Contohnya seperti apa? Oke, di sini sudah ada soalnya dan tidak semua transaksi di sini kita masuk ke jurnal umum. Nah, jurnal atau transaksi mana aja yang masuk ke jurnal umum? Kita coba lihat satu-satu. Oke. Tuan Arman menginvestasikan kas ke dalam perusahaan sebesar 1.500.000. Menginvestasikan kas. Berarti perusahaan menerima uang. Maka transaksi ini masuk ke jurnal penerimaan kas. Oke, lanjut. Tanggal 5 Juli. Berarti ini nggak masuk ya. 5 Juli. Dibeli barang dagang 12.500.000 dari PT Singa termin sekian. Dibeli barang dagang ini secara kredit. Berarti masuk ke jurnal? Ya, jurnal pembelian. Oke, berarti juga tidak masuk ke jurnal umum. Lanjut. Tuan Arman menyerahkan sebuah mobil sebagai setoran modal 7.500.000. Berarti apakah ada kas yang terlibat? Di sini tidak ada. Berarti bukan penerimaan maupun pengeluaran kas. Apakah ini transaksi penjualan atau pembelian kredit? Juga bukan. Maka masuknya ke jurnal umum. Berarti 11 Juli masuk ke jurnal umum. Ini jurnalnya berarti kendaraan pada modal 7.500.000. Lanjut, pembayaran. Nah, di sini udah simpel pembayaran. Berarti ada kas yang keluar. Otomatis masuk ke jurnal pengeluaran kas. Berarti 13 Juli juga tereliminasi. 15 Juli dijual barang dagang kepada Nyonya Santi 21.200.000. Terminnya sekian. Berarti dijual barang termin sekian, berarti itu penjualan kredit. Masuk ke jurnal penjualan. Berarti tidak
masuk ke jurnal umum. 16 Juli, dikembalikan sebagian barang yang dibeli seharga 3.500.000 karena tidak sesuai dengan pesanan. Oke. Nah, di sini PT Singa, kita beli tadi kan tanggal 5 nih. Kita belinya secara kredit. Berarti pas kita retur, pas retur juga kita mengurangi utang kepada PT Singa. Oke, kecuali gini, pas beli kamu beli secara tunai. Otomatis pas kamu balikin barang nih, kamu terima tunai juga dong. Gitu. Jika seperti itu, berarti pas retur kamu masuk ke jurnal penerimaan kas. Karena pada saat kamu retur, kamu juga terima uang. Kecuali kamu belinya kredit, nah kamu retur juga pasti mengurangi kreditnya kita. Oke, maka dari itu, untuk transaksi yang ini, retur, berarti masuk ke jurnal umum. Kenapa? Karena kita belinya tanggal 5 Juli, ini PT Singa, beli secara kredit. Berarti pas retur sekalipun, ya kita mengurangi utang kita. Jadi tidak ada kas yang terlibat. Lanjut. 19 Juli, pembayaran. Berarti udah jelas, pengeluaran kas. Berarti tidak masuk jurnal umum. 26 Juli, diterima pengembalian sebagian barang yang dijual kepada Nyonya Santi. Berarti ini retur penjualan. Nyonya Santi, kita lihat di sini. Oke. Nyonya Santi sebelumnya kita jual secara kredit. Berarti retur penjualan pun ya secara kredit. Oke. Berarti kita mengurangi piutang si Nyonya Santi. Otomatis tidak ada kas yang terlibat. Oke, berarti masuk ke jurnal umum. Plus, gaji karyawan belum dibayarkan. Berarti juga masuk ke jurnal umum. Karena ini tidak ada kas yang terlibat dan juga bukan transaksi penjualan kredit maupun pembelian kredit. Ya, kalau penyesuaian masuk ke jurnal umum. Oke, berarti ada 4 jurnal nih yang perlu dibikin. Oke, kita masukin ke jurnal umum. Nah, ini biar lebih rapi aja sih. Oke, tanggal 11, 16, 26, sama 31. Oke, tanggal 11 Juli itu tadi terima kendaraan. Berarti kendaraan pada modal. Ini tabelnya tabel jurnal umum kayak biasa sih ya. Refnya dikosongin tidak masalah khusus untuk yang jurnal khusus ini. Kalau yang kayak bab 7 itu wajib diisi. Jadi untuk yang ini simple aja. Refnya tidak perlu diisi, keterangan juga tidak perlu dituliskan. Kita ambil simple. Khusus jurnal khusus ini. Kalau bab 7 tetap harus diisi keterangan maupun refnya. Oke, kembali lagi. 11 Juli berarti kendaraan pada modal 7.500.000. Kemudian 16 Juli itu kita menerima retur pembelian. Jadi kita meretur barang yang kita beli. Berarti utang kita berkurang, muncul retur pembelian. 3.500.000, 3.500.000. 26 Juli kita terima retur dari customer. Berarti retur penjualan sebelah debit, piutang kita berkurang. 4,5, 4,5. Terakhir kita mencatat gaji yang masih harus kita bayar, berarti beban gaji pada utang gaji. Ini journal adjustment sih sebenarnya. Jadi sudah pernah kita bahas juga sebelumnya. Oke, 3 juta. Nanti debit kreditnya harus balance. Kalau balance berarti harusnya benar. Oke, jadi seperti itu aja. Ada 5 jenis jurnal. Intinya kalian pahami dulu. Pertama, apakah jurnal ini atau transaksi ini ada melibatkan kas? Oke, kalau ada, nah itu kas masuk atau kas keluar? Kalau masuk berarti penerimaan kas. Kalau kasnya keluar berarti pengeluaran kas. Nah, Pak, tidak ada kas yang terlibat. Oke. Kriteria kedua, apakah ini merupakan transaksi penjualan maupun pembelian? Oke, kalau iya, apakah secara kredit? Kalau secara kredit berarti masuk ke jurnalnya, misalnya penjualan kredit berarti masuk ke penjualan. Pembelian kredit masuk ke jurnal pembelian. Nah, kalau bukan penjualan dan pembelian, maka otomatis masuk ke jurnal umum. Seperti itu aja sih. Oke, jadi materi kita singkat, hanya seperti itu aja. Maka materi kita bab 8 telah selesai. Oke, kalian diminta untuk bikin assignment, kerjakan assignment 81 sama 82 di halaman 61. Jadi di sana ada 3 soal sebenarnya. Kalian kerjain 2 aja untuk 8.1 sama latihan soal 8.2. Oke, jadi saya kasih
hint sedikit, saya kasih petunjuk dikit cara pengerjaan untuk latihan soal 8.1. Jadi soalnya seperti ini. Nah, tahapan pertama, jadi teknis pengerjaan terserah kalian ya. Namun ini saya bantu bagi yang masih bingung. Jadi pertama kali yang harus kalian tentukan adalah kalian buka transaksinya, kalian lihat daftar transaksinya, dan kalian tentukan transaksi ini masuk ke mana, transaksi ini masuk ke mana, seperti itu. Oke, kita lihat satu persatu. Nona Okto menginvestasikan kas ke dalam perusahaan. Berarti masuk ke jurnal penerimaan kas. Oke, saya munculin aja deh penerimaan kas, ya. Lanjut, kita beli barang dagang. Ini saya highlight kata kuncinya aja. Oke, Nona Okto menginvestasikan kas ke dalam perusahaan. Berarti masuk ke penerimaan kas. Kita beli barang dagang secara kredit. Berarti masuk ke pembelian. Kita jual barang dagang dengan termin sekian. Berarti penjualan kredit masuk ke jurnal penjualan. Oke. Lanjut, dijual barang dagang dengan termin. Berarti juga penjualan kredit masuk ke jurnal penjualan. Lanjut, sebagian barang yang dibeli tanggal 1 Maret, berarti ini PT Bintang beli secara kredit. Oke. Sebagian barang yang dibeli tanggal 1 Maret dikembalikan karena rusak. Berarti retur pembelian. Karena dia belinya kredit, maka balikin juga pasti mengurangi kreditnya kita, mengurangi hutangnya kita. Maka masuk ke jurnal umum. Oke, dikembalikan karena rusak. Lanjut, diterima pelunasan. Terima pelunasan berarti ada uang yang masuk. Berarti kas, penerimaan kas. Dibayar. Kalau kata dibayar udah pasti kas kita keluar. Berarti pengeluaran kas. Diterima pelunasan. Sama, berarti penerimaan kas. Dibeli peralatan kantor. Secara apa nih? Oh, secara kredit. Berarti jurnal pembelian. Dibeli barang dagang. Secara kredit juga. Berarti pembelian. Dibayar. Dibayar berarti ada kas yang keluar. Otomatis pengeluaran kas. Dijual. Secara tunai, berarti ada uang yang masuk dong. Karena ada uang yang masuk, berarti masuk ke penerimaan kas. Lanjut, dibayar. Dibayar berarti kas kita keluar atau berkurang. Berarti pengeluaran kas. Oke, seperti itu. Nah, setelah kalian mengidentifikasi masing-masing transaksi, baru kalian susun ke dalam jurnal khusus. Masukin ke tabelnya masing-masing. Oke, jadi seperti itu. Nah, selamat mengerjakan. Jadi ini materi terakhir kita sebelum semester ini berakhir. Nah, karena ini materi terakhir, jadi tolong kalian pelajari dengan baik. Cukup singkat, cukup simple, tapi kalau disepelekan ya ujung-ujung nanti kalian kebingungan sendiri. Apalagi bagi yang untuk penjurnalan pun masih bingung. Ya, jadi bagi yang jurnal-jurnal masih bingung, nah harapan saya adalah kalian pelajari lagi, kalian pahami lagi logika penjurnalannya seperti apa, agar kalau kalian paham logika penjurnalan akan lebih mudah untuk mengidentifikasi transaksi dan kita bikin jurnalnya juga lebih gampang gitu. Oke, itu dari saya. Nah, untuk assignment-nya seperti biasa, kumpul sebelum pertemuan berikutnya dimulai. Oke, jadi semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami dengan baik. Seperti biasa, jika ada hal yang kurang dipahami, kurang dimengerti, silakan ditanyakan kepada saya. Oke, saya akhiri video ini. Terima kasih.